sih jurusan rekam medis itu kayak gimana gitu, Oh, apa nggih. gitu. Dan aku juga pernah yang mengalami Eh. radiologi itu. Oh, itu bukannya radiologi. Hei, bukan, beda woi. Beda woi. Radiologi ya radiologi, Iya. rekam medis ya rekam medis, coy. Radiologi ya radiologi, rekam medis ya rekam medis, coy. Ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar semua? Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat aja. Dan oh ya, jangan lupa terapkan terus protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, terus keluar juga harus yang perlu-perlunya aja, oke? Biar pandemi ini bisa cepat berlalu ya, karena bosan juga kalau pandemi terus dan nggak bebas, betul kan? Betul. Betul dong pasti. Nah, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini aku bersama dengan adik tingkat aku, satu jurusan dan satu kampus aku dulu juga. Nah, walaupun sekarang aku udah berbeda kampus, tapi tetap dia adalah adik tingkat aku. Nah, sekarang kamu silahkan perkenalkan diri. Oke. Saya Muhammad Iqbal Gantis, saya dari Stikes Husada Borneo. Kebetulan saat kakak ini lulus, saya baru masuk di Stikes Husada Borneo tahun 2018 ya kak? Ya, Nah kebetulan kayak gitu. Oke. iya. Oke. Asalnya dari mana? Saya asalnya itu dari Batu Selatan kak, Kalimantan Tengah, Oh, Buntok. Buntok. Kota Bontok. Merantau ke sini kak. Apa motivasi yang bikin kamu tuh jadi pengen sini masuk ke jurusan rekam medis? Pada dasarnya kemarin itu kan saya tidak lulus di tempat yang saya mau kemarin itu. Nah terus saya cari-cari nih yang diperlukan orang ini apa saat di lapangan pekerjaan. Nah saya cari searching, ternyata yang sangat Amazing. ada termasuk di situ rekam medis kak. Heeh. Nah jadi saya searching lagi apakah ada kuliah rekam medis di Kalimantan ini, terutama di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan kak. Yang saya tahu di sini ada di Polanka salah satunya, sama di Stikes Sabena. Saya masuk Stikes Husada Borneo gitu kak. Oke. Kali ini kita mau Q&A lebih dalam lagi mengenai rekam medis, terutama gimana sih rasanya menjadi mahasiswa rekam medis, terus pelajarannya apa aja, pengalamannya apa aja, dan lain hal. Oke, langsung aja Q&A-nya, Oke. nggak usah berpanjang banyak cincang-cincang Oke. gitu ya. Oke, Iqbal, Oke. kamu udah mau lulus ya ini ya? Inggih, insyaallah sudah mau lulus, sudah SMH segala, tinggal nunggu wisuda aja. Wow, selamat. Wah, Ya mantap. Allah, ya Allah, aku masih jadi mahasiswa guys, tapi aku melanjutin Level yang berbeda ya, sudah di level 4. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya kamu tahu nggak sih jurusan rekam medis itu kayak gimana gitu? Selama pengalaman saya selama kuliah, jurusan rekam medis ini sering sekali disebut mirip dengan radiologi ya. Saat kita memperkenalkan kepada orang, kamu kuliahnya apa? Rekam medis. Oh, yang ronsen itu ya? Bukan. Bukan. Itu radiologi, beda. Rekam medis itu kalau kita mengenal lebih dasarnya itu tidak jauh-jauh dari PMK nomor 269 tahun 2008 ya kak. Ya, Yang benar. intinya itu rekam medis itu adalah sebuah dokumen yang berisi catatan atau tindakan perawatan pasien selama di pasienkes tersebut ya kak. Ya. Nah intinya seperti itu. Rekam medis itu adalah bendanya. Mm, Nah kalau benar. orangnya disebut dengan perekam medis atau PMIK bahasa teoritisnya kan, ruangannya itu disebut dengan unitnya itu disebut dengan rekam medik. Nah kedepannya kita lebih menyebutnya dengan perekam medis ya kak, supaya lebih Iya, enaknya. perekam Oke. medis. Perekam medis itu kuliahnya mempelajari tentang anatomi, fisiologi, farmakologi ya kan. Betul. Terus manajemennya juga dipelajari, statistik kesehatan juga dipelajari, bahkan komputer juga dipelajari. Iya. Nah bahkan kami bingung sendiri nih kalau kuliah ini jurusannya apa nih ya? Apakah farmasi kah atau komputer kah, statistik kah? Semua yang dipelajari terus. Bener, iya. Ya kan kak? Ibaratkan pekerjaan umum itu adalah kuli. Nah itu. Kuli bisa apapun Apapun kerjaannya, apapun bisa dikerjakan, bikin rumah, bikin meja, Ya. segala macam. Dan itulah rekam medis. Rekam medis harus bisa di berbagai bidang gitu, Iya. ya kan? Oke. Matematika, keuangan, segala Iya. macam lah pokoknya ya. Sampai desain ruangan pun ada kita pelajari ya kak. Bener banget ya Desain Allah, ruangan udah ini kayak kerja. arsitektur. Iya. Makanya rekam medis itu ini jurusan apa sih gitu loh. Arsitek ada, perbankan ada, Oke, ya. ada. Terus jadi dokter juga ada, farmasi juga ada. Coy, rekam medis itulah hebatnya rekam Oke. medis ya.
Iya, dan aku juga pernah yang mengalami Eh. radiologi itu. Oh, itu bukannya radiologi. Hei, bukan, beda woi. Beda woi. Radiologi ya radiologi, Iya. rekam medis ya rekam medis, coy. Iya. Kayak mana coba? Astagfirullah. Nah, terus ini kamu taunya dari mana nih jurusan rekam medis ini ada di Tika Susana Borneo? Oke. Pertamanya saya tanya dulu kepada Kating dulu. Siapa tuh? Karya. Enggak, enggak kenal juga Pian. Oke, ya ya. Iya. Karena mahasiswa Stikes itu banyak ya. Banyak. Dia ini menyebutkan dengan rekam medis. Awalnya saya bertanya apa itu rekam medis kan, bertanya-tanya nih. Saya searching di Google, ternyata prospeknya itu sangat luas sekali rekam medis ini. Bisa di poliklinik, bisa di rumah sakit, bahkan bisa di puskesmas, banyak luas sekali dan Betul. sangat diperlukan. Iya. Oke. Dan nah ada lagi hal yang menarik nih, fun fact-nya. Di rumah sakit itu yang mengisi unit kerja rekam medis itu kebanyakan dari jurusan lain, misalkan betul kayak banget. perawat, bidan kayak gitu kan. Dia ini TPPRJ itu tempat pendaftaran pasien rawat jalan ya kan, Betul. atau rawat inapnya. Nah situ banyak diisi oleh bidan, perawat dan lain sebagainya. Nah maka di situ banyak peluang sekali untuk rekam medis untuk mengisinya tersebut. Iya, Nah, benar banget. Bahkan bukan cuma bidan perawat aja, bahkan ada juga salah satu rumah sakit yang karyawannya di rekam medis itu, di ruangan rekam medis itu isinya adalah sarjana ekonomi, sarjana sosial, kan Iya. nggak nyambung bos, ya kan? Oke, walaupun ya tentang manajemen juga, cuman ya beda lah manajemennya gitu kan ya. Oke, beda. Oke, berarti tahu dari cutting gitu ya? Nah, dari cutting, Oke, itu cuttingnya rekam medis juga rekam medis juga. Alhamdulillah bertemu dengan dia kan. dan rela akhirnya kesini jauh-jauh Iya. dari Kalimantan Tengah. Soalnya di Kalimantan Tengah nggak ada, Bray. Iya, dan asal teman-teman tahu, untuk jurusan rekam medis itu di Kalimantan, di Borneo, di Pulau Borneo itu cuman ada 2 ya. Cuman ada yang disebutkan tadi di Polanka atau Politeknik Politeknik unggulan Kalimantan. Kalimantan. Dan di SHB atau Stikes Husada Borneo Banjarbaru. Kenapa kamu jadi mau masuk jurusan rekam medis ini tadi? Biar lebih jelasnya gitu. Oke. Kenapa saya mau masuk jurusan rekam medis ini? Pertama tadi alasannya karena sangat banyak diperlukan. Nah, kedua jurusan yang sangat langka, Iya, langka sangat banget. langka SDM-nya, Bener. sumber daya manusianya kan sangat langka. Nah, jadi prospek kedepannya ini jadi sangat luas sekali untuk kita bekerja di mana. Terus prospek untuk menjadi pengajar, dosen kan, Bener banyak banget. dosen ini Iya. masih kurang-kurangan dosennya. Bukan cuma dosen aja sih, cuman di rumah sakit puskes juga masih kurang gitu tenaganya kan. Oke, bahkan di rumah sakit itu kan masih banyak nih SMA ya nih. Iya benar. Masih Jurusan SMA biasanya setahu aku yang jurusan SMA itu adalah bagian nganter berkas, Oke. ya kan? Ya, Nganter berkas. distribusinya kan nggak? Distribusi itu. Setelah kamu masuk jurusan rekam medis ini, gimana nih rasanya? Susah kah, seneng kah, atau gimana? Oke. Pertama-tama di jurusan rekam medis ini kan mungkin ada mereka yang dari jurusan IPS segala macam nih. Pengalaman saya mereka yang IPS ini Kak, mungkin mereka itu agak sedikit kesulitan di awal-awal Kak, di Benar. anatomi, di fisiologi kan, Iya. terminologi medisnya kan. Nah di situ mereka kesulitan. Kardio itu apa? Kardio itu apa? Mungkin seperti itu, mungkin mereka Iya. bingungnya kan. Liver itu apa? Mungkin seperti itu. Nah pengetahuan saya itu mereka hanya berlangsung 1 sampai 2 semester saja yang kebingungan seperti itu. Nantinya mereka akan menyesuaikan diri dengan kita Kak. Iya. Bahkan ada nih jurusan IPS nilainya di farmakologi itu lebih tinggi daripada yang jurusan di IPA-nya Kak. Wow. Karena Wow, semangat belajar ya kan. Keren. Itulah mahasiswa Stikes Husada Borneo ya. Oke. Nah terus selama belajar di rekam medis ini sendiri, yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu banyak sekali dipelajarinya Kak. Jadi kita tuh hampir bisa semua lah. Iya. Mungkin bisa semua ya kan dari Benar pengetahuannya. banget. Iya, benar banget. Oke. Pelajaran yang didapat di kampus-kampus sekarang ini apa aja nih? Sebutkan, bisa nggak? Oke, mungkin hal yang umumnya aja kayak mungkin agak lupakan. Yang pertama itu farmakologi, anatomi nih yang pasti, terus anatomi, fisiologi, terus terminologi medis nih yang penting dalam hal kita klasifikasi penyakit kan Kak. Nah Betul terus banget. yang kelima ini ada yang paling penting nih untuk kita klasifikasi penyakit Kak. Benar banget. Klasifikasi Iya. penyakit.
mengkoding ya, lebih Coding. tepatnya mengkoding penyakit, iya. kode penyakit. Jadi penyakit itu bukan cuma sekedar ditulis aja di apa namanya di berkas rekam medis, tapi juga harus dikode ya. Dikode. Untuk apa fungsinya? Untuk klaim BPJS. Betul banget, betul banget untuk klaim BPJS dan untuk umum juga ada sih gitu. Dan tanpa itu kita nggak bisa ngeklaim BPJS gitu ya. Dan coding itu menentukan upcoding atau yang tidak, Kak. Upcoding itu yang sengaja melebih-lebihkan coding untuk mendapatkan dana lebih banyak. Nah, Betul, itu. betul itu. Jadi kode itu antara dua, hasilnya nanti hasil atau endingnya itu apakah rumah sakit yang akan Untung untung atau rumah sakit yang rugi. Nah betul itu. Oh ya, ngomong-ngomong kode, kode itu kamu mau nggak jadi coder? Kode. Waduh. Melihat tulisan aksara Jawa kan, Kak, di resume medis. Bener banget. Ya Allah. Dah, kalau aku bilangnya cacing mengulet di ngulet di kertas gitu. Itu kamu bacanya kayak mana tuh? Ada tekniknya nggak sih? Oke, prosedurnya mungkin kayak yang umum. Mm-mm. Yang pertama itu kan kita baca, misalkan tidak bisa nih, misalkan ada satu diagnosa yang tidak bisa baca. Iya. betul. Pertama-tama kita baca dulu di atasnya ini, misalkan obat ini tentang apa. Nah, makanya kita belajar farmakologi kan Iya. tadi. Terus gejala-gejalanya ini apa. Nah, terus kalaupun kita tidak bisa membaca dan memahami sendiri, maka itu kita pakai komunikasi efektif ya. Iya. Kan kita ada belajar komunikasi efektif tuh kan, Kak. Itu kita bertanya kepada dokternya langsung. Ini diagnosanya apa dan sebagainya macamnya. Gitu, Kak. Iya betul banget. Tapi kalau misalkan kamu pernah nggak ngalami tulisan dokter itu nggak bisa dibaca sama kamu dan kamu nanya ke dokternya tapi dokternya juga bingung ini apa ya kemarin? Pernah nggak ngalamin gitu? Dosen mungkin ya, dosen dari dokter, dosennya tulisannya sendiri mungkin. Ini tulisannya apa ya, saya jadi lupa nih. Mungkin tapi di rumah sakitnya belum pernah sih saya. Kalau waktu pengajaran pernah sih. Kalau kakak gimana, pernah nggak? Kalau aku alhamdulillah belum pernah sih karena lumayan takut juga nanya langsung ke dokter gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu tulisannya apa selama PKL itu ya aku tanya langsung ke petugas di senior gitu. Yang seniornya ya. Di rumah sakit itu kan, Kak, ada yang klaim untuk BPJS-nya dan ada yang klaim untuk rekam medisnya kan, Kak. Biasanya ada terbagi gitu. Nah, khusus untuk rumah sakitnya itu kadang-kadang bagian kodernya itu pas kita tanya tulis saja ini ya kan, Kak. Bagian kodernya itu mungkin bodo amat lah pokoknya, tulisannya nggak terbaca sama sekali pokoknya. Iya, benar banget. Bahkan ada kan diagnosa itu kan kadang ada yang 3, ada yang 4 Nah, ya, gitu tuh. kan. Nah itu juga kadang kalau misalkan ada tulisan diagnosa yang nggak kebaca cuma beberapa aja yang di coding kan ya. Oke. Dan diagnosa di rekam medis itu ada 2 teman-teman. Itu ada diagnosa utama dan diagnosa sekunder gitu atau diagnosa kedua. Jadi yang lebih sering dibaca itu adalah diagnosa utama gitu. Nah, peranan rekam medis sendiri itu kan biasanya di resume medisnya itu ada yang misalkan di diagnosa primernya itu utamanya itu ditulis hipertensi. Iya, Misalkan seperti itu kan, Kak. iya. Nah, terus di bawahnya sekundernya itu dia tulis appendicitis. Nah, sedangkan di tindakannya itu prosedur tindakannya itu appendektomi. Nah, itu kan berhubungan dengan appendicitis. Seharusnya appendicitisnya itu kita masukkan ke diagnosa primernya, bukan sekunder lagi. Nah, itu berpengaruh pada codingnya nanti. Makanya itu peranan kita belajar terminologi medis dan fisiologi anatomi kayak gitu. Iya, benar banget itu. Kadang dokter juga kalau bukannya menyalahkan atau apa ya, memang pengalaman. Kadang itu nulisnya asal-asal tempat gitu loh. Nah ya, di primer langsung ada 3 di 3. Betul. Di primer ada yang langsung 3, kadang juga diagnosa utama cuma 1, tapi di sekunder langsung banyak, entah 3 atau 4 gitu. Astaga Tuhan. Kamu ada pernah ini nggak ada dapat PKL atau praktek kerja lapangan nggak? Oke. Jadi untuk yang 3 ya, Kak, D3 khususnya. Saya nggak tahu yang D4 kayak gimana. Setiap semester tuh ada PKL nih, Kak. Iya. Pertama itu PKL semester pertama tuh di kampus. Tadi itu semester 2 baru terjun ke lapangan. Saya kemarin langsung ke Tanjung, Kak. Jauh banget. Tanjung, guys. Ujungnya Kalimantan Selatan. Betul sekali. Wow. Dan itu rumah sakit atau apa? Rumah sakit besar, rumah sakitnya di Rumah Tanjung sakit itu. besar.
Oke, itu berapa lama tuh kemarin? 1 bulan biasanya di semester 2 itu 1 bulan, terus setiap bulan setiap semester itu 1 bulan sih biasanya PKL-nya. Nah terus semester yang ketiga ini 1 bulan di rumah sakit, 1 bulan di puskesmas. Mantep banget guys. Dan itu apakah hanya praktek aja atau ada tugas lain? Ya ada tugasnya untuk membuat laporan guys. Setiap praktek itu kan misalkan di semester 3 kalau nggak salah itu kita membuat statistik Bobor Johnson. Iya. Nah jadi kita di rumah sakit itu menghitung saya lagi kena di lagi rumah sakit jiwa kan Bobor Johnsonnya sulit di rumah sakit jiwa tuh. Heeh, Beda ya kan. bener. Heeh. Jadi gimana tuh? Jadi seadanya aja. Soalnya kan beda kalau di rumah sakit jiwa tuh kalau nggak salah itu lossnya itu sangat sekali kan, pasien itu selamanya dirawatnya lama sekali kan pasien Iya itu. bener. Heeh. Pokoknya sampai waras lah ya, Inggih. gitu. Ya, jadi kamu kenanya di rumah sakit jiwa gitu ya? Di semester 3 membahas masalah Bobor Johnson lagi. Jadi itu kamu mendapatkan ilmunya itu dari mana? Kan kita seingat aku dulu itu kalau di Bobor Johnson itu di kampus cuman diajarkan tentang Bobor Johnson yang umum, pasien umum gitu kan Iya. ya, bukan ibaratnya ya pasien yang kayak kita sakit-sakit biasa gitu kan, bukan di jiwa gitu. Itu gimana Nah tuh? ya tuh. Pada dasarnya Bobor Johnson itu pengecualian sih emang pada dasarnya ya. Untuk rumah sakit jiwa ini dimaklumi pada dasarnya seperti itu, soalnya lossnya itu panjang sekali. Iya. Nah jadi kalau di rumah sakit jiwa tuh makanya di rumah sakit jiwa itu tidak ada grafik Bobor Johnson mesin dipajang orang, soalnya memang dimaklumi di situ. Iya benar. Ya. Jadi banyak yang lewat gitu. Santai. Iya. Oke. Kemudian berarti kamu bikin Bobor Johnsonnya itu untuk laporan aja ya? Untuk laporan aja, untuk belajar nanti kan bisa akhirnya gitu. Tapi itu bikin laporannya per orang atau per kelompok gitu? Per kelompok sih. Kalau kakak dulu gimana? Kelompok juga sih, Sama. satu. D4 satu. sama juga ya kak? Kalau D4 iya. Beda kampus sih. Kalau beda kampus kan biasanya beda kebijakan aturannya. ya kan. Jadi kalau hanya di kampus aku yang sekarang ini, kemarin itu sempat dapat PKL juga 1 bulan, bukan 1 bulan, 2 bulan malah. Iya. Nah 2 bulan tapi daring karena kan kita nggak boleh nih, Heeh. kita nggak boleh datang langsung ke lapangan, ke rumah sakitnya maksudnya ya. Jadi kan laporannya itu ada 2, satu laporan kelompok, Ya. yang kedua laporan individu. Jadi kita bikin sendiri Banyak tuh juga ya. masih mending kalian cuma 1 laporan, masih mending gitu ya, dan cuma prakteknya cuma 1 bulan itu masih mending itu. Makanya kalau lihat adik-adik tingkat itu stres, capek, bilang, hey kalian baru segitu, belum nanti kalau pas sudah di lapangan kerja lebih sulit lagi kan ya, benar lah. Nah gitu, makanya ada yang dinamakan PKL biar nggak kaget gitu kan ya. Iya. Ini kan kamu udah udah mau wisuda nih. Iya, insya Allah. Kapan nih rencananya wisudanya? Belum tahu sih, tapi katanya Yudisim itu bulan Agustus. Kira-kira wisudanya September kalau nggak salah gitu kak. Oh gitu, sama ya. Aku kemarin juga September gitu. Sama. Iya. Mantap. Aku masih ingat. Mohon maaf. Hal-hal seperti itu masih ingat aja sih. Di rekam medis itu ada bidang apa aja sih gitu? Unitnya ya kak. Bagiannya Bagiannya tuh apa aja unit tuh? kerja rekam medisnya itu pertama itu tempat pendaftaran itu ada TPPRJ, TPPRI, rawat jalan, rawat inap kan gitu kak. Terus ada assembling yang bagian merakit berkas rekam medis nanti akan didistribusikan. Terus assembling filing, nah itu tempat penyimpanannya rekam medis, yang manajemen di ruang penyimpanan. Biasanya kalau kalian di rumah sakit itu melihat membawa berkas tuh bagian filing itu. Iya, bagian filing itu guys. Bagian filing, terus ada bagian coding dan indexing, kan kak? Coding Iya, indexing untuk indexing. terus ada bagian analisis dan reporting. Benar. Kalau nggak salah gitu kak. Ada lagi ya kak? Iya, distribusi. Distribusi itu bagian filingnya kak. Iya, itu bagian filing. Distribusi itu adalah petugas filing itu ke ruang poli atau ke ruang rawat inap gitu. Kalau misalkan ada pasien gitu. Nah, terus untuk bagian unit-unitnya nih, unit apa yang paling kamu suka? Unit yang paling saya suka
Apa ya? Jadi mikir saya. Kan kamu udah tiap semester nih apa namanya PKL terus nih ya Iya kan. betul. Nah itu kamu paling suka di mana nih? Di assembling kah, di filing Oke. kah, atau di mana? Saya ini paling suka itu mungkin agak out of the box sedikit ya kak. Heeh. Mungkin saya ini paling suka nih perencanaan kak. Jadi mungkin di ruang kepala rekam medis mungkin nantinya. Nah, Wow. jadi saya itu sukanya ini perencanaan kak, yang perencanaan kayak gitu. Nanti mungkin masuk ke bagian manajemen rumah sakitnya, misalkan ke strukturalnya mungkin kayak gitu, yang bagian yang perencanaan kayak gitu. Nggih. Oke. Nggih, soalnya kalau yang secara statis bagian coding itu memang bagus, gajinya gede. Coding. Bener. Tapi kalau yang saya yang mungkin bosanan kayak di belakang meja terus kayak gitu mungkin bertentangan juga dengan hatinya. Bagi Iya. saya itu sukanya perencanaan kayak gitu kak. Oh Oke. sukanya otaknya terus berpikir Iya kayak gitu. apa nih rencana apa lagi nih Start. ada apa Ya namanya betul. Heeh. kerjaan apa lagi nih yang dikerjakan gitu kan ya. Iya. Kalau yang di coding, di apa, Heeh. di analisis, assembling kan set. Gitu-gitu aja Udah. terus kan. Tapi di Tek, coding set. itu memang bagus, kerjanya kalian mantap. Iya keren. Gajinya keren. Karena di coding itu jarang ada yang bisa Iya teman-teman. betul. Karena ya itulah susah, Susah lumayan susah lah ya. dan sangat dihargai ya. Benar banget. Suhu coding. Makanya kenapa jadi gajinya tuh Heeh. gede, ya kayaknya sih lebih gede gitu ya. Tapi kami kan juga belum tahu karena Ya, kami belum masih tahu. mahasiswa Ya, gitu kan ya. heeh. Kayaknya di coding itu bagian coding itu lebih gede gajinya karena lebih sulit. Ya. Ya itulah Tuhan Maha Adil lah ya. Semakin sulit pekerjaan semakin banyak juga pendapatannya dikasihnya gitu. Kita doakan aja ya Amin. semoga menjadi benar-benar menjadi kepala rekam medis. Dan jadi Di salah dosen satu- mungkin. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi dosen di mana nih? Kampus mana nih? Nanti Di, saya di Sikes ya? rencananya nanti kalau di Kalimantan ada kan kita gas aja Kalimantan Tengah itu kan. Kalimantan Tengah ini masih belum ada kan. Nah, Sayang itu banget dia. tuh Kalimantan Tengah. Kita doakan aja dia menjadi pendiri kampusnya ya. Iya. Pendiri kampus. Kampus yang ada jurusan rekam medisnya di Kalteng ya. Oke. Aminkan aja guys. Dan kita doakan aja bisa menjadi apa namanya? Kepala rekam medis di salah satu rumah sakit di Buntok. Wow. Keren coy jadi. Kalian nih kalau Gubernur Kalimantan Tengah nonton di Kalimantan Tengah itu Pak, itu masih nggak ada kampus rekam medisnya Pak, buatlah Pak. Kami kejauhan nih Pak ke Kalimantan Selatan Pak. bener. Gitu. Iya, karena cuma ada dua itu tadi ya. Iya. Ya Allah, yang di Kalteng ke Kalsel, yang Kaltim, yang di Kalbar juga Kalsel semuanya gitu. Sebenarnya di Kalbar itu ada Kak satu. Tapi kan karena kejauhan ke situ kan jadi ke Kalsel aja. Ada ya? Ada di Kalbar. Oh, udah ada. Ada. Oh, gitu. Kalau nggak salah itu Sintang apa itu namanya ya? Sintang pokoknya itu Kak. Iya itu. Ya itulah kamu. Karena kami bukan orang sana jadi kami Iya. kurang tahu ya. Yang ditiganya Kak. Benar. Oke, ini kan kamu udah selesai kata ini ya Yes. berarti. Heeh. Kemarin kamu ngerjakan apa? Oh yang judul katanya Kak. Judulnya apa? Mirip-mirip kayak kakak lah, aplikasi aku. Membuat aplikasi guys. Gak usah dibongkar juga. Membuat aplikasi guys. Kalau kakak mau tahu, saya itu membuat aplikasinya sambil melihat laporan KKO seperti ini database-nya. Kok gue jadi malu ya? Wah bagus sekali nih. Kak Dar Ayuni siapa nih, bagus sekali nih. Wah. Jangan. Terbang gua. Terbang gua. Luar biasa sekali ya KTI-nya. Iya, berarti kamu bikin aplikasi. Nah, aplikasi. Aplikasi apa tuh kalau boleh tahu? Pada dasarnya saya membuat aplikasi ini kan karena saya tuh gregetan nih melihat di kampus nih aplikasinya retensi, aplikasi ruangan filing. Pada dasarnya ruangan filing itu hanya merekod rekam medis keluar dan masuk ruangan filing kayak gitu kan Iya, Kak. benar. Nah, aplikasi pendaftaran, kenapa kita tidak membuat rekam medis yang secara menyeluruhnya aja? Jadi kalau kita input data di tempat pendaftaran rawat jalan itu di Poli langsung ada. Nah kayak gitu maksudnya. Bener. Jadi tidak perlu lagi distribusi Oh, rekam medisnya. ya Iya kan? itu adalah ide aku dulu guys. Tapi kan aku takut. Jadi ya udah nggak berani. Akhirnya ya Betul. udah pindahlah ke rujukan. Ya. Kan kita masih banyak yang menggunakan kertas kan Iya, ya betul. di rumah sakit di Indonesia ini. Jadi salah satunya ya di Kalimantan Selatan ini masih masih ada menggunakan kertas. Jadi yang kami berdua kenapa jadi bikin aplikasi itu ya tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan kertas. Iya, dan gitu. beban kerja petugasnya gitu. Benar.
serta kalau banyak nyimpan di Hah? itu kan kertas kan Hmm. ruangannya juga kan perlu gede gitu, makanya bikin aplikasi. Dan Nah, alasan lainnya nilainya auto A banyak. bener banget guys. Auto A kalau sukses ya, kalau nggak sukses wah coret langsung. Bener guys, bener. Dan auto ACC, Auto ACC, judul wah, ya, iya. ACC judul gitu. Kalau Eh. manajemen ya agak-agak Eh. susah gitu. Kalau aplikasi Iya. memang sih judulnya auto apa ACC, Iya. tapi bikinnya juga Bikinnya- pening. Hai, pening guys, Mending nggak nggak semudah itu. tidur. Bener. Dan itu kamu berapa lama ngerjakannya? Oke, saya ini kan awalnya nyicil Kak. Dari semester 2 tuh saya sudah belajar membuat database-nya, Wow. membuat aplikasinya di PHP Maker. Heeh. Nah, pada saat saya menyerahkan judul itu ada 3 judul. Iya. Nah, judul pertama itu saya taruh judul itu aplikasi judul ini tuh saya buat tidak menarik supaya yang dipilih itu judul ini Kak. Judul 1. Jadi ketika sudah di ACC, latar belakang bab 1 saya sudah selesai Kak. Nah, jadi saya langsung penyerahan. Sumpah keren. Aku malah kemarin dulu itu malah judul aplikasi itu yang paling nomor 3 eh, karena aku takut gitu. Ini paling nggak di ACC nih Iya. gitu. Akhirnya coy di ACC dong nomor 3 aplikasi. Iya, Ya udah iya,